Oke, ketemu lagi di Jurnal Sinema bersama saya Nicholas Yudifar. Hari ini kita mengundang salah satu rekan atau teman saya, Shirley Tamara. Halo Shir. Halo. Tema hari ini saya mau coba angkat, kita tim Layar Anak Nusantara mau coba angkat tentang projectionist. Nah, karena kita bicara jurnal sinema ini, kita bicara soal ekosistem industri sinema di Indonesia ya. Jadi di beberapa tempat lain kita udah terbiasa mendengar sutradara bicara, produser bicara, tapi teman-teman lain yang juga bekerja untuk mendukung ekosistem industri ini kan banyak. Ada projectionist, ada film traffic, kemudian ada kru yang bertugas di lapangan, ada asisten kamera, ada asisten director, banyak sekali. Nah, hari ini kita bicara soal projectionist. Nah, sebelumnya saya ceritain dikit. Perkenalan saya sama Shirley juga dulu, kalau nggak salah 2012 ada film dokumenter ditayangkan di Pusat Kebudayaan Perancis waktu itu, ditayangkan reguler. Terus kita butuh tim untuk operasional hari ke hari ya. Nah, waktu itu ada rekan saya di Kineforum. Saya minta tolong, ada nggak yang bisa bantu tim dari sana gitu. Nah, akhirnya Shirley yang direkomendasiin ya. Terus akhirnya Shirley bantuin. Nah, terus jadi kenal. Setelah kenal, waktu itu Shirley bantuin jadi projectionist. Tapi juga ngerangkep kayaknya buku tamu segala macam. Pokoknya satu orang dirangkep lah untuk pemutaran film itu selama 7 hari. Kemudian kita banyak kerjasama akhirnya di industri film di hal lainnya. Mungkin Shirley bisa cerita awal perkenalan dengan dunia film gitu. Sebenarnya kalau misalnya film tuh saya dari kuliah suka nonton film. Terus abis itu kalau misalnya beneran masuk ke the what so called industry sih sebenarnya belum terlalu lama ini ya, baru berapa tahun terakhir. Tapi waktu saya tahun terakhir kuliah, saya punya seorang teman baik yang bilang ke saya kalau misalnya ada satu pelatihan workshop gitu untuk memutar film 35 mm. Terus dia bilang kalau misalnya mau dan tertarik, daftar aja dulu, coba tempatnya di Taman Ismail Marzuki di Kineforum. Sebenarnya saya cukup familiar sih sama Kineforum karena pernah beberapa kali nonton di situ. Ya udah, akhirnya saya coba daftar gitu. Begitu saya daftar, masuk, ternyata waktu saya wawancara itu bukan cuma sekedar pelatihan workshop doang gitu, tapi kita harus komit sebagai volunteer di Kineforum. Jadi kayak jadi agak-agak mereka merekrut orang dengan cara dilatih dulu ya. Iya, jadi kayak lo nggak mau kayak sia-sia gitu kan? Iya benar juga, karena orangnya karena sebetulnya di tahun 2010 sebetulnya di beberapa tempat sudah beralih pelan-pelan ke bioskop digital sebetulnya. Artinya industri bioskopnya juga mulai pelan-pelan beralih tuh di dunia ya, kita bicara di dunia, dan di Indonesia pelan-pelan film juga mulai banyak yang di-syuting dengan kamera non seluloid. Iya. Gue inget banget sih tahun 2010 tuh kayaknya film terakhir Indonesia yang gue tonton dan pakai 35 mm itu kayaknya Sang Penari deh. Saya bikin 2012 masih ada masih kopi ya? film. Jadi 2012 20 kopi film, 20 DCP. 2012 masih. Tapi pelan-pelan kan sudah mulai bergeser. Tapi terutama di kota besar. Waktu itu saya syuting digital. Udah, tapi digital ya? Bikin tetap ada kopinya ada. Oh, karena masa peralihan itu kayaknya masih ada bioskop-bioskop yang tetap proyektornya masih itu adalah 35. Proyektor 35 bukan digital gitu. Nah, 2010 syuting saya terakhir yaitu Sang Penari itu yang pakai 35 mili juga. Sama nama tayangkan juga itu ya yang ditayangkan. Nah, itu kan ada sebuah perubahan, dan waktu itu Shirley masih baru awal belajar proyektor 35 ya. Nah, tadi ngomong-ngomong soal Kineforum itu kan bioskop alternatif ya, dan cukup penting sebetulnya Kineforum itu untuk film-film alternatif ya. Yang sekarang mungkin terakhir kapan beroperasi? 2019 gitu kalau nggak salah. 2019 ya. Kayak 2019 ya, kita sebelum pandemi udah selesai ya. Maksudnya karena beroperasi dia sebagai ruang yang masih ada ruang. Berdiri itu 2019. Tapi sebenarnya sekarang Kineforumnya tetap ada, walaupun ruangannya udah nggak ada, dia tetap bergerak. Jadinya menyajikan program-program dan memutarkannya di ruang-ruang yang udah ada aja gitu.
Oh, jadi sebagai programming ya, Mm-mm. ya, membuat program-program tayangan gitu ya. Oke, nah kemudian kalau dari awal nih, kan awam sama sekali soal film, tapi pasti suka nonton film. Terus datang ke pelatihan dan diharuskan untuk komit membantu proses atau program pemutaran film di sana. Nah, waktu itu gimana? Pas ngelihat pertama kali, oh proyektor 35 gini, terus udah gitu diajarin. Waktu itu siapa yang ngasih workshop? Eh, aduh, jujur agak lupa waktu itu yang workshopin siapa. Tapi ada satu orang filmmaker internasional gitu yang bantuin untuk ngasih kita workshop, sama waktu itu dibantu sama koordinator teknis dari si Kineforumnya. Terus kita tuh belajar kayak workshopnya cukup pendek sih, kayak cuma beberapa hari gitu, dalam seminggu. Waktu itu angkatan gue tuh ada kayak berlima gitu yang masuk. Ada berlima yang beneran akhirnya nerusin mungkin kayak cuma 2 atau tinggal gue doang gitu kayaknya. Oh, jadi bisa nggak ikutan lagi ya setelah pelatihan ya? Bisa sebenarnya, tapi waktu itu sih kita lumayan komit tuh kayak 1-2 tahun gitu. Tapi yang akhirnya masih lanjut, masih bertahun-tahun kemudian masih beneran main atau jalanin si filmnya sih kayaknya cuma 1 atau 2 gitu. Nah, Shirley berapa lama akhirnya membantu Kineforum? Gue tuh masuk 2010 akhir. 2010 akhir gue itu kayak bulan Desember deh ke workshopnya. Desember, dan kenapa juga tahun itu banyak banget yang dijaring sebagai projectionist, karena nyiapin dulu tuh ada si Sejarah Adalah Sekarang itu loh, Ya, untuk programnya bulan film tiap bulan Maret di Kineforum. Dan itu kan biasanya sebulan penuh. Nah jadi butuh banget dan banyak banget film 35 yang diputerin. Jadi emang butuh banget projectionist dan pelatihan dan buat regenerasi juga. Saya ingat 2010 ada G-Fest juga tuh Desember. Iya. Ya, ada G-Fest. Mungkin G-Fest terakhir sebelum akhirnya ada lagi ya, 2010 ya. Dan terus tahun depannya memang ada itu Sejarah Adalah Sekarang itu ya, yang bikin di pameran di teater kecil kalau nggak salah. Iya, menarik tuh. Kalau masih ingat lah dikit-dikit saya rentang waktu itu. Terus mungkin apakah si filmmaker itu bagian dari program festival film ini juga? Nggak tahu ya. Saya juga lupa ingat sih. Mencoba untuk mengingat karena kejadian-kejadian seperti itu kan waktu itu memang sangat banyak ya program-program seperti itu, dan nggak semua juga kita bisa ikutin, bisa datengin, tapi ya kalau bisa dapat kesempatan ikut itu luar biasa sebenarnya. Karena secara formal kayaknya pelatihan projectionist tuh nggak ada ya. Saya belum pernah tahu. Ya mungkin kalau misalnya formal kita masuk ke bioskop yang beneran industri gitu ya, let's say kayak 21 CGV gitu pasti ada tuh pelatihan yang emang ideal dan kan mumpuni gitu. Untuk karyawan. Ini saya maksudnya untuk siswa gitu, maksudnya kita datang, saya ingin jadi projectionist bioskop, cita-citanya misalkan gitu. Terus ada sekolahnya kan nggak ada sebenarnya. Tapi memang di sekolah film pun kita lebih ke menggunakan medium film untuk syuting. Pada saat muterin ya mau nggak mau kita harus coba sih setup, dibantu sama penanggung jawab alat di kampus biasanya. Jadi cuma waktu itu 16 mili kalau nggak salah, kita banyak pakai 16 mili. Karena 16 lebih compact kan? Lebih compact, dan kalau 35 bioskop, apalagi bioskop komersial itu biasanya 2 kan? Iya. 2 kanan kiri. Jadi ketika satu reel itu habis dia langsung pindah, gitu kan, satu ditutup lampunya, satu pindah kayak gitu. Tapi itu juga sempat ada peralihan juga di Kineforum. Awalnya kita pakai sistem proyektor A, proyektor B kan. Oh 2 juga waktu itu ya? Awalnya proyektor A, proyektor B. Terus habis itu kita dapat hibahan alat. Jadi kita masangnya bukan lagi dengan 2 proyektor, tapi cukup 1 proyektor. Gimana caranya itu kita pakai sistem clutter gitu loh. Jadi semua film, misalnya let's say ada satu film 5-6 roll film, itu semua disambung gitu. Emang untuk persiapannya butuh waktu yang lebih lama karena emang harus ngeroll semuanya, nyambungin 6 roll itu. Oke, tahan di situ ya.
nanti kita bahas setelah ini ya. Oke. Soal keterampilan bagaimana menyambungkan film itu, yang juga proses yang kalau diucapkan atau dibayangin sih kayaknya kebayang lah ya, tapi dilakukan beda lagi karena nanti kita ceritain. Saya pernah melakukannya bukan dalam konteks profesional ya, nggak sengaja. Juga pernah ngelihat orang yang ngerjain itu ribet banget. Oke, jangan kemana-mana, masih di Jurnal Sinema bersama Shirley Tamara.